Hai semua, kembali lagi dalam channel Aceh Ajak Makan. Hari ini saya akan mengajak makan salah satu politikus yang lagi membangun sebuah ekosistem pertanian. Mari kita keseruannya. Let's go. Selamat datang di Bipam. Selamat datang juga di Aceh Ajak Makan. Ini kan hobi barunya aquaculture, Pak ya? Ya. Boleh jelasin Pak sama teman-teman mungkin Pak, apa itu Pak aquaculture? Jadi ini memang saya senang Pak Mas Aceh di sini bisa datang. Kita lagi panen sekarang Lagi ini. panen, Panen ikan nila. Makan ikan nila itu. Dan ini memang di belakang rumah saya. Persis ya? Ini pas di belakang rumah saya bisa lihat itu kolam ikan di situ dan di sana ada greenhouse. Oh, di sini ada greenhouse. Di situ ada sayur sama udang. Sayur sama udang. Jadi sayur, udang, ikan. Sayur, udang, ikan. Nah. Berarti sebuah kayak ekosistem dong Pak. Jadi dalam satu ekosistem. Jadi karena airnya mengalir dari ikan ke udang ke sayur kembali lagi ke ikan. Kembali lagi ikan. Ya. Berarti nggak ada yang benar-benar dibuang. Ini memang kan sekarang kan pandemi kita cari sesuatu kesibukan di rumah. Iya benar. Kebetulan ada lahan di belakang rumah. Lalu sekarang bisa kita konversi menjadi pertanian modern. Petani modern. Ya. Dan karena itu saya juga sekarang jadi petani nih. Jadi hobi baru ya Pak Andi. Ya, betul. Jadi kalau Bung Aceh anytime mau anytime kalau mau apa namanya makan ikan, makan sayur dan segala macam, boleh. Ya, boleh kita datang bermain. Boleh datang kemari. Anytime. Berarti kalau boleh tahu Pak Andi, itu ide pertama pencetus Pak Andi bisa bikin aquaculture ini gimana Pak? Ada teman dokter dari IPB yang datang ke rumah saya, lalu lihat di belakang saya waktu itu kita tanamin terong, timun, tapi sekedar ya iseng-iseng lah. Iseng-iseng. Oh, ya, itu awalnya. Lalu kemudian dia bilang, Pak Andi, sayang ini kalau kita dibiarkan ini, kebetulan lahan ada kira-kira 1000 meter ini. Oh, gede juga. Lalu kita bikin aja, katanya bikin pertanian modern aja, aquaculture namanya. Aquaculture. Ya, saya bilang ya konsepnya gimana dulu, aku lihat dulu. Iya. Lalu dia jelaskan, saya pikir masuk akal juga. Dan memang dari dulu saya senang bertani dan mau apa namanya pelihara ikan. Oh, pelihara ikan. Jadi saya pikir, oke lah kita bikin. Pas ini pas budgetnya juga ada cukup. Murah meriah. Kalau boleh tahu budgetnya kena berapa Pak? Kurang lebih ya Pak? Murah meriah karena kita pakai misalnya pakai baja ringan. Oh, ini semua baja ringan. Baja ringan. Jadi murah, cepat sekali bikinnya, pasang-pasang, lalu kemudian pakai terpal. Oh, pakai terpal, nggak pakai coran kayak yang... Nggak pakai coran, pakai terpal aja. Ternyata pakai terpal, ukurannya jelas, dijahit, lalu jadi. Itu kenapa pakai terpal Pak? Kalau karena murah. Lebih murah. Lebih murah dan kemudian juga kalau ada bocor bisa kelihatan. Oh iya. Kalau pakai tembok kan mahal, pakai cor-coran mahal dan pasti dia kayak aquaculture. Kalau ada bocor, itu harus ditambalnya dicor lagi segala macam. Mahal. Ini kalau ditambal kayak tambal ban aja. Udah nggak zaman lagi. Ini juga greenhouse cuma pakai screen net. Dan kemudian di atasnya, atapnya plastik aja. Plastik aja gitu. Jadi ya kira-kira murah meriah lah. Berarti biayanya minimal tapi hasilnya minimal tapi hasilnya alhamdulillah. Ya enggak juga karena kan sebenarnya enggak luas benar. Volumenya enggak banyak. Tetapi ya adalah buat dapur ngepul. Kebetulan lagi panen. Lagi panen alhamdulillah. Ikan umur 3 bulan. Ukuran sudah cukup. Maka sudah bisa dijual dan ada yang mau beli. Ya sudah kita jual aja. Oh, bilang tahu satu kolam berapa ikan Bang? Kapasitas satu kolam ini 5.000 ikan. 5.000 ikan. 5.000 ikan. Tapi kita tidak kasih 5.000, cuma kasih kira-kira 3.000. Karena ini baru panen pertama, ini baru siklus pertama. Oh, ini bersiklus pertama. Ya, karena kita juga baru mau belajar bagaimana budidayanya yang baik dan segala macam, sehingga kita nggak mau kasih full capacity. Tapi alhamdulillah dalam waktu singkat saya dengan terutama anak saya Gilang itu, the man behind the beast yang bisa mengelolanya dengan baik sehingga tingkat kematian rendah. Oh, tiap hari berarti ada tingkat kematian? Mesti ada tingkat kematian dong. Kita bisa mempertahankan sekitar 10%. 10 sampai 15 itu sudah bagus. Per ekor? Kalau satu kolam 10-15 ekor, Pak? Per persen. Per persen? Jadi 10 sampai 15% itu masih bagus. Jadi kita bisa sampai 10, 11, 12% paling tinggi. Awal-awal agak banyak mati karena kita belum tahu betul bagaimana mati budidaya. Karena apa Pak? Awalnya? Macam-macam. Ada yang karena mungkin di antara mereka ada, saya rasa bukan penyakit, tapi mereka saling bergesekan. Misalnya kita, jadi ikan nila itu ada tulang belakangnya sangat tajam. Jadi kalau mereka bergesekan dan mungkin waktu mengelolanya apa segala macam dan ada luka, mungkin sama mereka jadi kegesek, jadi tergesek, mereka dia bisa infeksi, kena jamur mati.
Oh, Nah, iya. itu yang kita kurangi dengan cara tidak boleh diserok begitu saja. Oh, nggak boleh. Tapi harus di apa ya? Ada kayak lembut. penanganan Harus penanganan lembut. putus. Harus lembut penanganannya. Udah kayak Sehingga tidak manusia. bergesekan. Oh, gitu. Itu yang paling penting gitu. Itu yang paling penting. Dan gitu tentu ya. saja makannya teratur, airnya juga pengelolaan airnya bisa baik dan bakterinya Bakteri. cukup. Oh. Nah, sekali-sekali kita kasih garam. Oh, sekali dikasih garam. Ya, karena garam itu membunuh bakteri, jamur-jamur segala macam. Ini ikan air tawar. Ah. Tapi ikan nila juga bisa di air asin. Bisa. Maka toleransi terhadap salinasi itu lebih tinggi. Lebih tinggi. Jadi kalau kita kasih garam, mati semua penyakitnya. Tapi ikan nilainya nggak mati. Oh, itu berarti. Itu salah satu teknik. Oke, Pak Andi, ini kan kontennya Acin ngajak makan, Pak. Kita sambil makan dulu, Pak. Wah, ini terima Hari ini kasih kita banyak. makan jajanan pasar, Pak. Wah, Kita cobain, Pak Andi. Saya senang sekali nih bisa ada tamu bawa makan sendiri nih. Kita barter nanti dengan boleh, ikan. boleh, boleh. Mari, Pak, dicobain, Pak. Wow, ini apa ini? Ini jajanan Mas pasar, Pak. Acin ini. Dicobain, Pak. Mari kita coba. Ya, Iya. Kita kayak sambil ngobrol sambil saya lihat gitu. kayak lemper ya. Iya, ini Kayak lemper ini. coba dulu. Lontong Wow. nih kan, Pak. Gimana, Pak? Tahu, Cuk. Wow, Tahu, Cuk. Oke, sendiri, Pak. Xi Jinping. Gila katanya. Xi Jinping gila. Enak, ini jajanan pasar ini enak nih. Ini banyak variannya, Pak. Kita launching tanggal 15 nih, Pak. Wow. Jajanan pasar namanya memang jajanan pasar. Iya, jajanan pasar, Pak. Ini lebih menjual makanan kayak kue-kue bakal hari-hari, Pak. Wow. Dan Tapi konsepnya saya modern. lihat bagus karena packagingnya sudah cantik. Makanan tradisional tapi dengan packaging yang cantik. Tapi penjualannya sekarang marketing, digital marketing modern, Pak. Ah, itu yang perlu. Iya, zaman sekarang harusnya Zaman itu, Pak. sekarang. Karena kalau saya ke Jepang, Ah, itu terutama di airport misalnya, iya. ada begitu banyak makanan-makanan tradisional Jepang, tapi di package dengan baik. Ada value, ada nilai lebihnya, Setelah Pak. saya makan, ya sebenarnya mochi aja. Mochi. Cuma bikin Tapi tertarik, bikinnya ini packagingnya, tertarik. Pak. Ada saya lihat juga makanan-makanan apa itu yang sebenarnya Banyak ya zaman-zaman sekarang. iya, apalagi tapi yang packagingnya bikin Packaging. menarik. iya, packaging yang menarik. Ada robot di dalamnya. Wah, ini Dari nendang. Ini biar lebih mantep, Pak. Hujan-hujan makan yang pedas, Pak. Jadi ini bisa beli dengan online nanti nih. Oh, bisa, ntar dari Grab, dari GoFood bisa, Pak. Dari Wow. Saya kembali ke agrikultur, Pak. Selama proses ini ada hambatan apa nggak, Pak? Bisa berbeda. Ya. Karena kita juga baru belajar bagaimana memelihara 3 jenis spesies. Ikan, udang, sama tanaman. Ya. Tumbuh apa? Sayur-sayuran ya? Ya. Iya. Pernah satu kali mati lampu, tapi kita punya generator. Oh, udang ada generator. Aman, ya. Aman ya. Pernah lagi pipa pecah. Pipa pecah benar juga. Jadi gimana? Pernah pipa pecah. Jadi terpaksa kan kita panik tengah malam lagi. Oh, Rupanya entah kenapa mungkin ada terinjak ada. sebelumnya, tapi pecahnya baru malam. Oh, mungkin kayak human error, Pak ya, mungkin ada. Human error, maka yang kita lakukan segera begitu ada laporan ada pecah, malam-malam kita bangun. Aduh, malam-malam bangun, Pak. Dan harus temenin kru yang bertugas juga, Iya. terutama menyambung pipa. Pertama membentikan airnya kita matikan sehingga air tidak jalan. Dia jalan. Lalu yang pecah kita gergaji. Lalu kemudian kita sambung dengan pipa baru. Pak Andi sampai Lalu dilem lagi. turun tangan sendiri. Oh, harus begitu. Ini Pak Andi total Harus banget dilem. nih. Benar. Harus dilem. Nah, begitu sudah selesai, mengalir lagi, jalan lagi. Jalan lagi. Jadi pada dasarnya harus kita mengantisipasi yang semacam itu. Pipa pecah. Pernah lagi satu kali terjadi misalnya apa ya? Tumbuhannya layu, Sayurannya layu gitu, Pak. sayuran laju. Itu gimana tuh, Pak? Itu karena terlalu panas. Oh, nggak boleh terlalu panas juga, Pak ya? Kalau terlalu panas, ini kan kita dataran sebenarnya agak rendah ini. Iya, ini. 50 dpl Hmm, di atas permukaan laut, 50 meter. Jadi sebenarnya untuk sayuran agak rendah, agak rendah. berarti agak panas. Iya. Kalau dia di puncak misalnya Itu 600-800 dpl, dingin sejuk. Iya. Jadi Itu saya segar. juga sebenarnya Bapak ngakalinnya gimana, Pak? akalinya pikir-pikir apa ya bikin supaya sejuk ini. Iya. Semprot air, Mulai di atas. kan di atas ada paranet tuh. Ah, iya benar-benar parahnya. Kita semprot air paranetnya, kemudian
di jalanan, di luar kolam kita semprot air juga. Oh, biar hawanya jadi adem, jadi nggak panas. Nggak lama yang tadi layu jadi segar lagi, jadi segar lagi. Berarti banyak suka dukanya Pak Andi ya? Jadi petani ini memang, karena itu kalau dulu orang tua kita makan nasi, kalau ada satu butir nasi pun nggak boleh disisa. Iya benar. Ini kan baru saya pahami, Bung Acin. Karena itu sayuran kita tanam satu persatu. Ini ikan kita kasih makan satu persatu. Udang kita kasih makan. Artinya kita makan satu persatu, dan kalau dia mati kita kayaknya ada rasa gimana gitu ya. Berarti orang tua kita dulu bukan sembarangan ngomong. Jadi karena itu kalau ada makanan pantang untuk disia-siakan. Masih dihabisin Pak. Dihabisin, kalau nggak bisa habis kasih orang lain dong. Iya. Artinya kalau memang kita punya banyak makanan dan nggak bisa habiskan, berbagi. Berarti lebih baik orang lain yang menikmati daripada disimpan di rumah jadi busuk. Iya. Hanya karena kita sayang terus. Iya. Benar. Mungkin Pak Andi juga ada bagi tips Pak sama teman-teman yang pengen metode agrikultur nih Pak. Oh, jadi kalau ingin belajar tentang ini bisa mampir ke sini, jalan-jalan, mau lihat sendiri langsung, atau nanti lihat di YouTube saya juga. Oh, YouTube Andi? Nanti sebentar lagi di launching. Nama YouTube-nya apa Pak? Biar sekalian disebutin Pak. Sekali di Andi Malarangeng Channel. Andi Malarangeng Channel? Ya, Anda bisa lihat nanti di YouTube Andi Malarangeng Channel. Boleh itu. Entah teman-teman kalau tertarik boleh. Nanti datang main Jadi sini. nanti kita share. Jadi bagi saya ilmu semacam ini bukan untuk siapa saja. Kalau kita bisa share ilmu yang kita dapatkan, pengalaman, sambil kalau ada yang mau bikin sendiri silakan datang. Sudah bikin tapi melihat di sini ada yang pengen belajar sama Pak Andi, datang sini boleh juga Pak. Belajar sini boleh juga. Kalau mau datang sini mau lihat boleh, mau belajar boleh. Luar biasa kapan juga. Aja. Ilmunya berbagi ya. Kadang kan ada orang nggak mau kan. Ilmu itu kalau kita bagi kita nggak kurangan. Kita nggak tambah miskin karena berbagi ilmu. Kebetulan saya juga dosen. Kerja saya memang ingin berbagi ilmu. Wah, ini kita bagi yang anak muda ini Bapak ngajarin hal yang mantap banget. Walaupun saya juga senang juga kabarnya bagaimana caranya bikin yang enak gini. Ntar kita berbagi sharing ntar Pak. boleh. Oke Pak Andi, saya ini terima kasih Pak atas waktunya. Pak Andi udah ngobrol sama saya, udah berbagi sama teman-teman. Saya terima kasih banyak. Mungkin ada lain waktu kita bisa berkunjung dan berbagi sharing lagi Pak Andi. Kapan saja boleh. Kapan-kapan Bung Acin dari sini saya masakan salad ataupun juga ikan, atau kalau nanti udangnya udah panen, Wah, ini harus cobain nih. Datang sini lagi Bung Acin. Boleh pasti. Ya. Ini pas panen udang kita datang lagi, kita bikin barter nanti. Iya. Jajan pasar. Boleh. Oke, makasih banyak Pak Andi. Makasih ya. Terima kasih Pak Andi. Makasih. Oke teman-teman, tadi pencarian saya dengan Pak Andi Malarangeng. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe channelnya Acin Jamakan. Sampai ketemu dalam episode berikutnya. Bye.